Makhluk itu tiba-tiba menembakkan peluru tulang ke arah Charlie. Namun, bukannya menghindar, Charlie justru tersenyum lebar. Inilah yang ia tunggu-tunggu. Dengan mudah, ia menepis peluru itu. Seakan serangan tersebut bukanlah ancaman baginya. Peluru tulang itu meleset dan meluncur ke arah Lini yang ada di belakangnya. Beruntung, gadis kecil itu dengan sigap menghindar, sehingga peluru hanya menghantam penghalang batu di belakangnya. Hantaman itu cukup kuat untuk menghancurkan batu besar yang menutupi selokan, membuka jalan keluar bagi mereka. Tanpa membuang waktu, Charlie segera meraih tangan Lini dan menariknya keluar dari gorong-gorong. Saat mereka akhirnya berhasil keluar, Charlie menarik napas lega. Di luar tempat sempit itu, ia merasa lebih bebas untuk menggunakan kekuatannya. Setelah memastikan bahwa mereka aman, Charlie memanggil jamur Ganoderma dan memberinya perintah untuk tumbuh besar. Jamur itu dengan cepat membesar dan menghantam lubang selokan, dan menghantam makhluk menyeramkan yang masih berada di dalam, membuatnya tak sempat menghindar. Sistem kemudian mengonfirmasi bahwa hantu sumur, setengah baju darah, telah mati, dan Charlie memperoleh tambahan energi hantu yang cukup besar. Namun, bukannya puas, Charlie justru merasa kecewa karena hantu itu terlalu lemah dan mudah dikalahkan. Ia lalu mengambil peluru tulang yang tadi ditembakkan oleh hantu tersebut. Setelah mengamatinya sejenak, ia menyadari bahwa benda ini cukup berharga dan memutuskan untuk menyimpannya, dengan cara menyodorkan peluru tulang itu ke jamur Ganoderma dan memaksanya untuk memakannya. Jamur itu tampak terkejut karena tidak memiliki mulut, tetapi Charlie tetap memasukkan peluru itu begitu saja, seakan menikmati menyiksa makhluk tersebut. Sementara itu, Lini hanya bisa gemetar melihat aksi Charlie. Ia masih terkejut dengan bagaimana pria ini bisa mengalahkan hantu tadi hanya dengan satu serangan. Mereka berdua melanjutkan perjalanan, dan Charlie bertanya di mana rumah Lini. Gadis itu menunjuk ke sebuah bangunan yang tak jauh dari sana. Saat melihat rumah tersebut, Charlie langsung merasa ada yang tidak beres. Aura hitam pekat menyelimuti tempat itu, menandakan keberadaan sesuatu yang kuat dan berbahaya. Charlie mulai berpikir bahwa ada hantu yang kuat tinggal di tempat itu. Ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang tinggal di sana? Saat mereka berjalan melewati koridor gelap, Charlie menoleh ke arah sebuah ruangan yang memancarkan aura mencekam. Namun, sebelum ia sempat melihat lebih jauh, Lini buru-buru menariknya dan memperingatkannya agar tidak melihat ke sana. Lini menjelaskan bahwa suami dan anak dari penghuni rumah itu baru saja meninggal. Wanita yang tinggal di sana terus-menerus memanggil roh mereka setiap hari. Lini mengaku takut dan enggan mendekat lebih jauh. Charlie berhenti sejenak. Ia mengaktifkan mata silumannya dan mengamati tempat itu dengan lebih dalam. Benar saja, aura hantunya luar biasa kuat. Namun, bukannya takut, Charlie justru semakin bersemangat. Baginya, ini adalah sesuatu yang menarik. Ia berpikir bahwa di zaman modern seperti ini, masih ada orang yang percaya pada tahayul semacam ini. Tanpa ragu, ia ingin melihat lebih dekat. Lini yang melihat reaksinya langsung panik. Ia merasa Charlie sudah gila karena ingin masuk ke tempat seperti itu. Sementara itu, di dalam rumah, seorang wanita terlihat sedang memegang seekor ayam jago. Dengan satu gerakan cepat, ia menyembelihnya, lalu meneteskan darahnya ke dalam sebuah mangkuk kecil. Setelah merasa cukup, ia meletakkan mangkuk itu di depan dua guci yang ditempeli foto seorang pria tua dan seorang perempuan. Wanita itu mulai berdoa, memanggil roh suami dan anaknya untuk kembali. Ia mengingatkan bahwa hari ini adalah hari ke-7 sejak kematian mereka dan berharap mereka bisa kembali padanya. Tiba-tiba, suasana menjadi semakin mencekam ketika terdengar suara dari belakangnya. Charlie dan Lini muncul tanpa diduga, membuat wanita itu tersentak ketakutan. Sistem langsung memberi notifikasi bahwa Charlie mendapatkan tambahan energi hantu karena membuat hantu itu terkejut. Charlie dengan santai mengklaim bahwa ia adalah suaminya, sementara Lini adalah anaknya. Wanita itu semakin marah dan menegaskan bahwa suami dan anaknya tidak mungkin seperti mereka. Charlie tetap tenang dan menjawab bahwa mereka telah kembali dengan wajah yang lebih tampan dan cantik. Bukankah itu bagus?
Perhatiannya kemudian tertuju pada makanan di meja makan. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menyantap makanan yang disiapkan wanita itu, merasa lapar setelah semua kejadian yang ia alami. Setelah beberapa suapan, ia menuntut tambahan lauk. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin seorang istri dan ibu hanya memberikan sedikit makanan kepada suami dan anaknya. Namun, wanita itu hanya tersenyum dan mengatakan bahwa 2 lauk sudah cukup. Charlie mengernyitkan dahi, ia tidak mengerti maksudnya. Dengan tatapan menyeramkan, wanita itu melanjutkan bahwa yang ia maksud dengan 2 lauk adalah Charlie dan Lini, yang akan dipersembahkan kepada suami dan anaknya. Setelah berkata demikian, wanita itu menuangkan darah ayam ke dalam guci. Seketika, suara gemuruh terdengar, dan 2 sosok makhluk menyeramkan muncul dari dalamnya. Lini yang melihat kejadian ini langsung ketakutan dan menarik baju Charlie, menyuruhnya segera pergi. Ia menyesali keputusan mereka masuk ke dalam rumah ini. Namun, Charlie tetap diam di tempat, tangannya gemetar, tetapi bukan karena ketakutan, melainkan karena ia terlalu bersemangat. Ia bisa merasakan energi hantu yang begitu kuat memenuhi ruangan, membuatnya semakin antusias. Suami dan anak hantu itu mulai mendekatinya. Charlie yang kegirangan langsung mendekati mereka. Sedangkan anak hantu itu tersenyum dan berkata bahwa jika Charlie benar-benar menginginkan energi hantu, ia akan memberikannya. Tanpa peringatan, anak hantu itu menebas dirinya sendiri dengan tangan tajamnya yang menyerupai belalang sembah. Anehnya, luka tersebut justru muncul di tubuh Charlie. Charlie terkejut. Ia tidak mengerti bagaimana bisa luka yang seharusnya mengenai anak hantu itu malah berpindah ke tubuhnya sendiri. Anak hantu itu tidak berhenti. Ia terus menebas dirinya sendiri lebih dalam, menyebabkan luka-luka baru terus bermunculan di tubuh Charlie. Sementara itu, suami hantu itu muncul di belakang Charlie. Ia memperhatikan luka-luka yang memenuhi tubuh pemuda itu dan menawarkan untuk mengobatinya. Namun, metode penyembuhannya sangat menjijikkan. Ia menyemburkan cairan hijau pekat ke arah Charlie. Cairan itu bergerak seperti ombak, baunya begitu menyengat dan menjijikkan. Jika sampai mengenai lukanya, Charlie tahu ia bisa mati di tempat. Charlie menatap tajam ke arah lawannya. Dengan penuh keyakinan, ia mengeluarkan kartu siluman dan berteriak lantang bahwa ini adalah trik andalannya. Saat kartu itu diaktifkan, sesosok siluman singa muncul dari tubuhnya, mengom keras hingga mengguncang ruangan. Tubuh Charlie mulai bertransformasi, dilapisi zirah kokoh, dan kedua pundaknya memunculkan cakar singa yang tajam. Dalam sekejap, sistem memberinya notifikasi bahwa ia telah mendapatkan kekuatan acak, gigi raja. Bayangan singa di belakangnya semakin mengamuk, menandakan kekuatan barunya telah bangkit sepenuhnya. Dengan suara lantang, kakek itu memerintahkan lautan mayat untuk menghancurkan Charlie. Namun, serangan itu berhasil ditangkis dengan sebuah barrier kuat. Gadis hantu itu tak tinggal diam. Ia menyerang dirinya sendiri dengan penuh amarah, mengayunkan bilah tajam berkali-kali. Namun, zirah yang melindungi Charlie terlalu kuat, membuat setiap tebasannya tidak membekas sama sekali. Charlie tertawa puas, menyatakan bahwa serangan itu tidak terasa sedikit pun. Dengan penuh percaya diri, ia mengeluarkan gigi raja dari telapak tangannya dan mendekati gadis hantu itu. Ia menyindir bahwa jika gadis itu begitu senang melukai dirinya sendiri, maka ia akan membantunya. Gadis hantu itu terkejut, tidak bisa memahami mengapa Charlie tidak terkena luka sedikit pun dari serangannya. Dalam sekejap, Charlie menebas lehernya tanpa ragu, membuat gadis hantu itu terkapar seketika. Sang kakek yang melihat anaknya terbunuh di depan matanya langsung murka. Dengan amarah yang membara, ia kembali menyemburkan cairan hijau beracun ke arah Charlie. Namun, sebelum serangan itu mengenainya, Charlie lebih dulu bertindak. Dengan gerakan cepat, ia menusukkan senjatanya ke kepala kakek itu, lalu membelahnya menjadi 2 bagian. Setelah pertarungan singkat itu, Charlie justru merasa sedikit kecewa. Ia mempertanyakan apakah gigi raja ini benar-benar layak disebut kekuatan andalan. Ia mulai ragu apakah dirinya terlalu pemilih, karena kartu bintang 2 ternyata tidak sehebat yang ia harapkan. Sementara itu,
Hantu yang telah membangkitkan kedua makhluk itu mulai panik. Ia tidak menyangka Charlie bisa berubah menjadi sosok yang sangat kuat. Ketakutan, ia berusaha mundur sambil berteriak agar Charlie tidak mendekatinya. Namun, dalam kondisi terdesak, hantu itu mengambil darah dalam mangkuk di sampingnya dan mengoleskannya ke keningnya. Charlie memperhatikan dengan ekspresi santai, sambil menyatakan bahwa baju darah memang terkenal memiliki banyak trik tersembunyi. Hantu itu mulai merapal mantra, memanggil hantu baju darah ratusan gigi. Dalam sekejap, makhluk mengerikan muncul di belakangnya, berukuran besar dan menyeramkan. Charlie mengernyit, ia kesal karena hantu itu meniru gayanya ketika mengeluarkan kartu siluman. Tubuh hantu itu kemudian bertransformasi, dipenuhi gumpalan daging yang mengerikan, menyatu dengan makhluk yang baru dipanggil, mulutnya terbuka lebar, menampilkan deretan gigi runcing yang siap melahap mangsanya. Lini yang menyaksikan semua itu ketakutan. Tekanan dari aura makhluk itu begitu besar hingga membuatnya sulit bernapas. Sementara itu, Charlie hanya tersenyum santai. Ia menyadari bahwa hantu ini masih menyembunyikan trik terakhirnya. Makhluk itu tiba-tiba meraung keras. Jamur Ganoderma, yang selama ini diam, memanjang dan menatap Charlie. Karena tidak bisa berbicara, jamur itu hanya bergumam dengan ekspresi panik, menyuruh Charlie untuk segera melarikan diri karena makhluk ini memakan apa saja yang ada di hadapannya. Namun, sebelum Charlie bisa bereaksi, jamur tersebut mencengkeram kepalanya dan memaksanya menunduk. Dalam sekejap, makhluk raksasa itu mencoba melahapnya. Charlie berhasil menghindar, tetapi pukulan kuat dari makhluk itu menghantamnya, membuatnya terlempar hingga menabrak dinding. Benturan keras itu menyebabkan dinding retak, menandakan betapa kuatnya serangan tadi. Saat makhluk itu mencoba menyerangnya lagi, Charlie mengangkat senjatanya, bersiap menebasnya dengan gigi raja. Namun, sebelum ia sempat menyerang, makhluk itu lebih cepat, menggigit zirah Charlie dan menghancurkannya seketika. Charlie terkejut. Ia tidak menyangka bahwa zirahnya bisa dihancurkan begitu mudah. Makhluk itu tidak berhenti setelah serangan sebelumnya. Dengan cepat, ia kembali bersiap untuk menyerang Charlie. Namun, Charlie juga tidak tinggal diam. Ia segera bersiap untuk melancarkan serangan balik dengan tujuan membelah mulut makhluk tersebut. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat Charlie mengayunkan gigi raja, makhluk itu justru menggigit senjata tersebut, menggoyangkannya dengan kekuatan besar hingga patah. Dampaknya, Charlie terpental jauh akibat kekuatan serangan itu. Keringat dingin mulai mengalir di wajahnya. Ia tidak percaya bahwa serangannya tidak mampu melukai lawannya. Dalam benaknya, muncul pertanyaan, apakah aku benar-benar tidak bisa menebasnya? Tidak mau menyerah begitu saja, Charlie kembali menerjang dengan tekad yang lebih kuat. Ia memutuskan untuk memperkuat serangannya, berharap kali ini akan berhasil. Namun, ketika serangannya mengenai tubuh makhluk itu, hasilnya hanya luka kecil. Makhluk itu bahkan sempat mengejeknya, mengatakan bahwa ia mengira akan terbelah, tetapi ternyata serangan itu tidak sekuat yang diduga. Charlie mulai merasa frustrasi. Ia tidak percaya bahwa kekuatan bintang 2 ternyata tidak memberikan dampak yang diharapkannya. Ia mempertanyakan apakah dirinya yang tidak mampu menggunakannya dengan benar. Makhluk tersebut tidak membiarkan Charlie berpikir lebih jauh dengan menyerang Charlie dengan cakar tajamnya. Beruntung, Charlie berhasil menghindar tepat waktu. Tiba-tiba, ia mendapat ide. Karena namanya adalah gigi raja, maka kekuatan ini seharusnya digunakan dengan cara menggigit. Tanpa ragu, Charlie menggigit makhluk itu seperti seorang zombie. Namun, alih-alih terluka, makhluk itu justru diam sejenak. Lalu, tanpa peringatan, ia langsung menggeprek Charlie ke lantai, menyebabkan retakan besar di sekitarnya. Melihat Charlie dalam bahaya, Lini berteriak panik, memperingatkannya untuk berhati-hati. Namun, peringatannya terlambat. Makhluk itu langsung melahap Charlie dalam satu gigitan. Setelah menelannya, makhluk itu bersendawa puas. Lini yang menyaksikan kejadian ini benar-benar ketakutan. Ia merasa tidak berdaya di hadapan monster itu. Makhluk itu menatap Lini yang gemetar dan berkata bahwa ia adalah target selanjutnya.
Namun, sebelum sempat menyerang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah pedang tajam, diselimuti oleh aura Raja Singa, tiba-tiba membelah kepalanya. Dari dalam tubuh makhluk itu, Charlie muncul dengan terengah-engah. Ia mengeluh bahwa hampir saja ia mati karena sesak napas di dalam sana. Jamur Ganoderma, yang selama ini tidak bisa berbicara, tiba-tiba mengeluarkan suara. Dengan nada kesal, ia memarahi Charlie karena hampir membuatnya ikut mati di dalam perut makhluk itu. Charlie yang terkejut langsung menoleh ke arahnya. Ia baru menyadari bahwa jamur kini bisa berbicara. Charlie pun menjelaskan bahwa tanpa sengaja ia menempelkan gigi raja pada jamur tersebut saat berada dalam perut makhluk itu. Dan dari situlah ia akhirnya mengerti bahwa gigi raja bukanlah kekuatan utama, melainkan kekuatan pendukung. Dalam sebuah kilas balik, terlihat saat Charlie ditelan, jamur yang tertempel gigi raja tiba-tiba bisa berbicara, dan ia dengan panik menyuruh Charlie untuk segera menusuk makhluk itu dari dalam, sebelum mereka dicerna hidup-hidup. Dengan kekuatan penuh, Charlie akhirnya membelah tubuh makhluk yang menelannya. Sistem memberikan notifikasi bahwa waktu pemakaian kartu siluman telah habis, sehingga perubahan siluman Charlie berakhir. Selain itu, sistem juga mencatat bahwa 3 hantu yang dihadapi Charlie telah dikalahkan, hantu bunuh diri, hantu muntah, dan hantu pemanggil roh. Sebagai hasilnya, Charlie memperoleh tambahan energi hantu dalam jumlah besar. Zirah di tubuh Charlie menghilang. Ia mengusap keringat di dahinya dan melirik ke arah jamur Ganoderma, yang kini sudah tidak bisa berbicara lagi. Dengan ekspresi panik, Charlie mencoba memanggil jamur tersebut, berharap ia kembali berbicara. Namun, jamur itu hanya bisa menggerutu dalam hati, menyuruh Charlie untuk mengaktifkan kekuatannya jika ingin mendengar suaranya lagi. Sementara itu, Lini yang melihat kejadian tersebut hanya bergumam, mempertanyakan apakah Charlie sebenarnya bisa diandalkan atau tidak. Di sebuah bangunan tinggi, seluruh aura hantu dari kompleks mulai berkumpul dan tersedot ke dalam sebuah benda yang disebut Ceruk Iblis. Hantu baju darah, yang sebelumnya melarikan diri, tertawa puas melihat hal itu, menyatakan bahwa semua aura hantu di kompleks tersebut telah terkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, Lionel Saifo muncul dan dengan nada mengejek mengatakan bahwa hantu itu terlalu lambat. Ia menawarkan diri untuk mengendalikan hantu di sekitar agar bisa dipersembahkan kepada Ceruk Iblis. Hantu baju darah terkejut melihat Lionel Saifo dan mempertanyakan bagaimana ia bisa ada di sana, mengingat sebelumnya ia telah ditangkap oleh Hellman. Lionel Saifo hanya tertawa kecil sebelum menggandakan dirinya, mengingatkan bahwa dirinya adalah seorang ahli boneka. Dengan kemampuannya itu, ia dapat dengan mudah menciptakan klon dan melarikan diri. Menyadari situasi tersebut, hantu baju darah segera memerintahkannya untuk memanggil hantu-hantu di sekitar agar tidak membuat sang tuan menunggu terlalu lama. Sementara itu, Charlie yang sedang berjalan melewati gapura bersama Lini melihat aura hantu yang mengarah ke Ceruk Iblis. Ia menyadari bahwa seluruh aura hantu berkumpul di bangunan tinggi di depannya. Tanpa peringatan, sesosok makhluk besar menghampiri mereka berdua. Dengan sigap, Charlie mengambil jamur untuk bersiap menyerang. Namun, makhluk itu hanya melewati mereka tanpa memedulikan keberadaan Charlie dan Lini. Lini kemudian menunjuk ke arah makhluk-makhluk lain yang tampak bergerak menuju suatu tempat, seolah-olah tertarik oleh sesuatu. Charlie mulai menyadari sesuatu dan menduga bahwa seseorang sedang melakukan upacara penghormatan untuk Raja Hantu. Ia pun beranggapan bahwa hantu tersebut masih berada di tingkat roh ganas dan memutuskan bahwa ia harus menghentikan upacara itu secepatnya. Tanpa ragu, Charlie berlari menuju lokasi upacara pengorbanan. Namun, tiba-tiba sesosok hantu berbentuk lumba-lumba muncul dan bergerak dengan sangat cepat. Hantu itu menggonggong seperti anjing dan tanpa sengaja bertabrakan dengan Charlie. Makhluk itu berhenti dan dengan panik bertanya tentang keberadaan tuannya, tampak kebingungan mencari sesuatu. Charlie pun menyadari bahwa makhluk itu tidak dikendalikan dan sepertinya memiliki tingkatan yang cukup tinggi. Makhluk tersebut mengatakan bahwa tuannya meninggalkannya dan pergi sendiri, lalu meminta bantuan untuk mencarinya. Dengan santai, Charlie menenangkan makhluk itu,
mengatakan bahwa mungkin saja tuannya tidak hilang, melainkan sudah mati. Perkataan itu langsung membuat makhluk tersebut marah. Ia menganggap Charlie telah berani menyumpahi tuannya dan mulai mengumpat dengan penuh amarah. Charlie yang tak mau kalah langsung membalas dengan nada tegas, menegaskan bahwa ia hanya mengatakan ada seorang majikan seekor anjing yang mati, bukan bermaksud menuduhnya. Namun, makhluk itu justru semakin tersinggung dan menuduh Charlie telah memanggilnya anjing. Dengan nada marah, Charlie menimpali bahwa jika makhluk itu bukan anjing, lalu mengapa ia menggonggong? Hal itu semakin membuat makhluk tersebut murka, dan pertarungan pun tampaknya tak bisa dihindari. Mereka berdua terus beradu mulut, hingga akhirnya Lini yang mendengarkan hanya bisa gemetaran dan menutup telinganya. Tiba-tiba, Lini mengalami perubahan drastis. Taringnya keluar, matanya berubah menjadi menyeramkan, dan tanduk seperti unicorn muncul di kepalanya. Dengan suara lantang, ia memarahi mereka dan menyuruh mereka untuk tidak berisik. Corny tidak tahan terhadap kebisingan, energi hantu plus 600. Charlie terkejut dan mulai berpikir. Nama Corny yang muncul dalam sistem membuatnya bertanya-tanya, bukankah sebelumnya namanya adalah Lini? Selain itu, mengapa Lini tiba-tiba berubah menjadi hantu? Corny dengan marah menegur makhluk itu, mengeluhkan bahwa suara gonggongannya sangat mengganggu hingga membangunkannya. Makhluk tersebut yang semakin emosi, membalas dengan menyatakan bahwa Corny lebih mirip anjing darinya dan mulai menggonggong kembali dengan penuh kemarahan. Charlie hanya bisa terdiam melihat adu mulut mereka yang semakin sengit. Tiba-tiba, makhluk itu menyerang dengan menggigit Corny. Namun, Corny tidak tinggal diam dan membalas dengan menggigit balik. Setelah itu, Corny mundur sambil memegang kepalanya yang kesakitan. Sementara itu, makhluk tersebut mulai panik dan bertanya-tanya apakah ia akan terkena rabies setelah pertarungan mereka. Corny tidak tinggal diam, ia melompat dan bergerak cepat mengitari tubuh makhluk tersebut. Melihat itu, makhluk itu mengibaskan ekornya ke arah Corny, menuduhnya mencoba menyerang secara diam-diam. Pertarungan pun semakin memanas. Corny melancarkan serangan bertubi-tubi dengan kecepatan luar biasa. Makhluk itu berusaha bertahan dengan memendekkan lehernya, meskipun sebenarnya ia tidak memiliki leher. Kemudian, ia menyerang Corny dengan paruhnya sambil menggunakan jurus yang disebutnya sebagai tembakan peluru anjing. Serangan itu membuat Corny terjatuh. Namun, Corny segera bangkit kembali dan menyindir lawannya yang menggunakan tembakan leher pendek. Dengan cepat, ia membalas dengan menghantamkan kepalanya ke arah makhluk itu dengan cara yang sama seperti yang dilakukan lawannya kepadanya. Setelah itu, Corny mundur untuk menjaga jarak. Makhluk tersebut yang merasa semakin kesal, menantang Corny untuk melanjutkan pertarungan. Corny pun menyetujui tantangan itu. Serangan mereka berdua semakin sengit, menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Charlie yang melihat kejadian itu hanya bisa mengeluh, merasa bahwa mereka sama sekali tidak tahu batasan dalam bertarung. Di tengah kekacauan, sebuah batu besar melayang akibat pertarungan mereka dan menghantam sesosok makhluk yang kebetulan sedang berjalan melewati mereka. Hantu sial mati, energi hantu plus 0,3. Charlie memandangi hantu sial itu dan hanya bisa menyimpulkan bahwa makhluk itu memang sangat tidak beruntung. Saat melihat lebih dekat ke arah hantu sial yang baru saja dihantam batu, Charlie menemukan sebuah kalung. Kalung itu memiliki bulatan dengan gambar hantu lumba-lumba dan majikannya. Charlie mencoba menghentikan pertarungan antara Corny dan makhluk lumba-lumba itu. Namun, bukannya berhenti, ia justru dicengkeram oleh Corny dan dipatok oleh hantu lumba-lumba, menyebabkan dirinya terpental sangat jauh. Corny dan makhluk lumba-lumba itu langsung memarahi Charlie karena ikut campur dalam pertarungan mereka. Namun, dengan napas terengah-engah, Charlie tetap bersikeras bahwa ia memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada makhluk itu. Sambil mengambil bagian tubuh hantu yang ia temukan, Charlie memperlihatkannya kepada makhluk lumba-lumba itu dan bertanya apakah itu milik majikannya. Saat melihatnya, makhluk tersebut langsung mengenali celana dalam berwarna pink yang biasa dilempar oleh tuannya untuk ia ambil. Ia pun menangis terseduh-seduh, mengenang masa-masa bersama tuannya. Dengan penuh kesedihan,
Makhluk lumba-lumba itu bertanya mengapa tuannya bisa berubah menjadi seperti itu. Charlie mencoba menjelaskan bahwa sebenarnya makhluk itu sendiri yang melempar batu besar, tetapi ia menolak mendengarkan dan langsung membuka mulutnya lebar-lebar, berniat membunuh Charlie. Beberapa saat kemudian, jamur Ganoderma yang telah dipasangkan oleh gigi raja tiba-tiba bersuara, mengeluh karena berada di dalam mulut hantu lumba-lumba yang sangat bau. Charlie pun segera menariknya keluar, menyadari bahwa jamur itu menjadi semakin cerewet setelah bisa berbicara. Sementara itu, Corny tampak muram. Tiba-tiba, ia terjatuh, dan tanduk serta taringnya mulai menghilang, kembali ke bentuk normalnya. Melihat hal itu, Charlie segera mendekatinya dan memastikan kondisinya. Lini yang mulai sadar bertanya dengan bingung apakah kakaknya sempat keluar. Charlie memuji kehebatan kakaknya, membuat Lini tersipu malu. Kemudian, Charlie meletakkan tangannya di kepala Lini dan meyakinkannya bahwa ia tidak akan memaksa untuk berbicara jika Lini belum siap. Sementara itu, para hantu mulai bergerak menuju Curug Iblis. Di antara mereka, hantu satpam mencium aroma yang membuatnya tersadar dari kendali. Ia segera marah karena mengenali bau itu dan bertanya siapa yang telah memakan biskuit beruang kesukaannya. Tanpa ragu, ia menerobos kerumunan hantu, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Ternyata, biskuit tersebut telah dimakan oleh Charlie dan Lini. Charlie mengakui bahwa biskuit itu cukup enak dan penasaran dari mana Lini mendapatkannya. Lini pun menjelaskan bahwa ia menemukannya di suatu tempat. Namun, sebelum mereka sempat membahas lebih lanjut, hantu satpam tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan membuka mulutnya lebar-lebar, membuat Charlie dan Lini terkejut. Makhluk itu segera merebut bungkus biskuit dari tangan Lini dan menggeledahnya dengan penuh semangat. Air liurnya menetes, tak sabar untuk menikmati biskuit favoritnya. Namun, ia segera menyadari bahwa biskuitnya telah habis dimakan oleh Charlie dan Lini. Kemarahan pun meluap. Antenanya mulai bersinar merah, dan ia melepaskan serangan listrik merah ke arah mereka berdua. Beruntung, Charlie dan Lini berhasil menghindar, tetapi serangan itu justru mengenai hantu di belakang mereka. Seketika, hantu yang terkena serangan tersebut berubah menjadi biskuit beruang. Melihat hal itu, makhluk satpam langsung melahapnya dengan lahap, mengakuinya sebagai makanan yang lezat meskipun berasal dari hantu. Charlie, yang melihat situasi semakin berbahaya, segera melesat ke belakang makhluk tersebut dan meminta maaf karena mereka sedang terburu-buru. Ia menghantam kepala makhluk itu dengan serangan penuh kekuatan, tetapi yang terbelah hanya topi satpamnya saja. Kepalanya sendiri tidak mengalami luka apapun, hanya terasa sedikit gatal akibat serangan Charlie. Charlie terkejut melihat serangannya tidak berdampak dan berpikir bahwa kulit makhluk itu sangat tebal. Makhluk tersebut kemudian mengarahkan serangan kepadanya. Tetapi Charlie segera menggunakan kemampuan petir telapak tangan untuk mencoba menahan serangan itu. Charlie menyadari bahwa lawannya sangat kuat, dan serangan dari antenanya sangat berbahaya. Di saat menghindar, ia berpikir bahwa jika sampai tersetrum, nyawanya bisa terancam. Oleh karena itu, ia harus menemukan cara untuk memotong antena makhluk itu terlebih dahulu. Charlie kemudian bertanya kepada jamur apakah ia bisa membidik antena makhluk tersebut. Jamur tampak siap untuk bertindak, tetapi Lini diam-diam telah memanjat tubuh besar makhluk itu. Melihat hal itu, Charlie menyadari bahwa bantuan jamur mungkin tidak diperlukan. Lini berusaha menarik antena makhluk itu dengan sekuat tenaga. Makhluk tersebut terkejut dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan bocah itu. Akhirnya, Lini berhasil mencabut antenanya. Makhluk itu tampak panik karena kehilangan antenanya. Namun, bukannya melemah, tubuhnya justru membesar. Pakaiannya sobek saat ia menghisap aura hantu di sekitarnya. Lalu mengeluarkan raungan yang begitu kuat, tubuhnya kini tampak lebih besar, berotot, dan berwarna hijau, menyerupai sosok Hulk yang tengah mengamuk. Charlie semakin terkejut melihat perubahan drastis pada makhluk tersebut. Lini kemudian mengusulkan agar Charlie masuk ke dalam perutnya seperti yang ia lakukan pada hantu pemanggil roh sebelumnya. Namun, Charlie langsung memukul kepala Lini dan menyebutnya bocah bodoh. Ia menegaskan bahwa dengan gigi besar dan runcing seperti itu,
dirinya bisa langsung hancur sebelum sempat mencapai perut makhluk itu.